Dengan tidak adanya komando yang Ino Sherly ceritakan tadi, biasanya setiap terjadinya bencana di satu daerah, maka kepala daerah tersebut yang akan menjadi komando. Ya. Apakah ini birokrasi yang terlalu rumit kalau dalam Sherly lihat, atau mungkin ya pusat taunya bahwa pemerintah sudah bergerak sacet? Mungkin yang Sherly sampaikan berdasarkan sependek pengetahuan Sherly ya Bang. Karena 2 kali ke sana, Sherly harus akui pertamanya Sherly difasilitasi oleh BNPB. Jadi melihat bagaimana koordinasi yang melibatkan memang perangkat dalam hal ini termasuk Pemkab. Sherly punya kesempatan untuk berdiskusi dengan pihak-pihak yang Sherly bisa mintai langsung sebetulnya apa yang terjadi dan dana yang dibutuhkan dan bagaimana koordinasi. Termasuk dengan bupati. Termasuk gitu ya? dengan bupati dan lain-lain. Yang kedua baru kemudian pakai pihak ketiga. Jadi ada Sherly menggalang donasi dengan salah satu LAS dan di sini benar-benar di luar, jadi bisa benar melihat dan terjun langsung. Apa yang membedakan dari 2 kunjungan itu? Yang satu langsung terjun ke masyarakat, kalaupun ada laporan, kan kemarin kita dihadapkan pada yang viral itu harus ada laporannya, bahwa ini semua akan diaudit. Maka itu dilakukan di akhir, ketika hari ini bicara kemanusiaan yang mereka butuhkan adalah bertahan hidup. Maka itu dilakukan di akhir. Sedangkan yang tadi, beratnya proses kita harus melapor ke sana, melapor ke sini, harus dapat izin A, harus dapat izin B, sedangkan di lapangan kita berhitung dengan waktu. Nyawa ini akan terus, korban-korban ini akan terus bertambah. Sampai ada satu momen, ketika seorang bapak akhirnya sampai di titik itu minta bantuan, saya agak aneh ketika jawabannya adalah akhirnya diperumit dengan proses birokrasi yang berbelit-belit. Sedangkan ketika harus berangkat bersama tim relawan, yang terjadi justru sebaliknya. Boleh jadi ketika sedang bencana, yang dibutuhkan adalah kecepatan, ketepatan, kemasifan kita dalam membantu, setidaknya tidak lagi bertambah nyawa yang harus korban jiwa, tidak hanya sekedar dari bencana alam yang terjadi, tapi malah karena tidak mendapatkan bantuan. Akhirnya kan statement itu yang kita dapat di sosial media, Bang, bahwa korban jiwa akhirnya bukan karena bencana yang terjadi selama 4 hari itu, tapi karena kelaparan, karena bertahan hidup menunggu bantuan. Sakit itu menggores hati sekali rasanya ketika ada muncul statement bahwa kalau memang tidak bisa kirimkan bantuan, kirimkan saja kami kain kafan. Ini kan akhirnya yang kebayang adalah separah apa kondisinya proses pendistribusian bantuan ke desa mereka sampai keluar statement itu dari masyarakat. Padahal relawan banyak memberikan bantuan, nilainya yang cukup besar. Itu pertama relawan. Itu memang benar. Ada relawan yang datang membawa bantuan begitu banyak. Tapi ketika dia pengen distribusikan pakai pesawat, pakai kendaraan, itu harus bayar atau sulit untuk mendapatkan itu semua? Beberapa relawan yang sudah seminggu, 10 hari di Aceh, saya harus akui benar adanya, Bang. Mereka kesulitan untuk bisa mengirimkan bantuan ke wilayah-wilayah tertentu karena akses utama masuk ke kabupaten itu putus total. Contoh misalnya kayak yang 5 kabupaten paling berat terkena kan adalah Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Takhengon, Gayo Luwes. Yang semua berada di hulu ya? Iya, Aceh Tamiang mungkin lewat Medan kan gitu ya. Selebihnya kan adalah lewat Banda Aceh, baru bisa ditempuhnya lewat udara. Mungkin kalau sekarang sudah ada yang ke Aceh Utara, jembatan di Biren sudah selesai. 2 hari yang lalu ya Bang ya. Sebelumnya kan harus pakai boot, yang itu akhirnya 1 orang dipatok berapa. Atau pakai laut, pakai pelabuhan Kurungkukuh, yang itu ada jam-jamnya. Nah, akses ini menjadi masalah utama yang relawan nggak mampu, Bang. Ada relawan mungkin bisa mengantarkan, tapi sampai di sini ya dibantu oleh siapa kan gitu. Sehingga ketika ada patokan-patokan harga tertentu yang di beberapa wilayah hanya bisa diakses oleh udara, maka dalam hal ini Sherly setuju kalau ada statement yang keluar kolaborasi antar pihak, antara relawan dengan TNI AU, itu dibutuhkan. Tapi ketika yang akhirnya membuat kondisi ini jadi mentok adalah kami tidak ada komando, kami tidak punya
kami tidak punya Perintah. relawan bisa apa? Akhirnya kan menunggu kapan ini ada jadwal kosong, kasih tahu ke kami. Ini akhirnya yang kalau ada satu hal yang paling dibutuhkan hari ini adalah yang menjahit semua upaya-upaya baik yang sudah ada di lapangan itu nggak ada. Ini Shirley harusnya ketemu Pak Prabowo ya? Iya. Biar nyampein langsung Biar maksudnya. menyampaikan langsung. Biar Pak Prabowo nggak hanya mendapatkan informasi setengah-setengah. Karena kan Pak Prabowo datang. Pak Prabowo 3 apa 4 kali ya Bang? Iya, udah 3-4 datang? kali ya. Ke Aceh Tamiang, kemarin kemudian ke Aceh Tengah kalau nggak salah saya lupa. Aceh Tengah, PD. Dan dari jawaban Pak Prabowo kan semua baik-baik saja, terkendali, dan semua pihak turun. Terima kasih pada menteri ini, menteri itu. Kalau menurut Shirley gimana? Antara datang ke Aceh Tamiang, lu datang ke mana? Aceh PD. Datang ke PD itu beda PD kan? Jaya, Aceh Posisinya. Tengah. Ya. Ini tanpa mengurangi rasa hormat Shirley kepada semua pihak yang sudah berjibaku di lapangan. Tapi Shirley berharap banget ada sistem atau mekanisme di mana Bapak bisa melihat langsung apa yang terjadi, bukan berdasarkan dalam tanda kutip laporan-laporan statistik. Siap Pak, aman Pak, sudah terkendali Pak, 90% listrik udah hidup Pak. Tor monitor Pak. Tor monitor Pak. Karena ini bicara empati Bang. Ini bicara tentang bagaimana pemimpin bisa menaruh kakinya di sepatu korban. Dan aneh rasanya ketika masyarakat mengeluarkan statement tenda ini baru dibangun 1 hari sebelum Bapak datang. Aneh rasanya masyarakat dalam waktu 2 minggu 1 tenda itu 7 keluarga, tiba-tiba Hamin 1 hari ini jadi satu tenda 1 keluarga. Tabu dan anomali ketika 2 minggu penuh mereka harus bergiliran listriknya, tapi ketika Hamin 1 listrik hidup. Sebelum Pak Prabowo datang. Sebelum Pak Prabowo datang. Maka pertanyaan kita adalah apakah bantuan, apakah kunjungan ini formalitas atau benar-benar ingin mengembalikan kondisinya seperti sedia kala? Kan ini menjadi pertanyaan kita masyarakat gitu, apalagi mereka yang terdampak. Maka kami ini dianggapnya sebagai apa? Apakah Sebagai rival? Sebagai rival atau jangan-jangan objek? Objek yang penting butuh untuk laporan. Maka hari ini saya ingin sampaikan bahwa ini bukan tentang statistik, karena yang dibutuhkan rakyat apalagi para korban bukan hanya sekedar angka-angka yang tertulis hitam di atas putih. Yang mereka butuhkan hari ini boleh jadi adalah ya logistik dasar sudah pasti. Yang kedua adalah pemerintah benar-benar hadir secara nyata. Dan ketika sampai kemarin Shirley secara personal ini masih punya harapan sebetulnya. Ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Kenapa Karena Shirley menginginkan hal itu? Karena penanganannya setelah 3 minggu menunjukkan pemerintah nggak masif, nggak tepat, nggak cepat. Oke, kita lihat bencana nasional pernah ditetapkan oleh pemerintah pada saat tsunami Aceh 2004. tahun 2004. Pada saat itu Shirley berada di Aceh. Shirley ada di Aceh, usia Shirley 14 tahun saat itu. Dan Shirley merasakan betul, sekalipun Shirley harus mengakui bahwa kalau dibandingkan antara korban yang meninggal, boleh jadi jauh. Tapi kalau dampak berkepanjangan, bahkan bisa jadi bencana sekarang, Lebih itu besar. impact-nya jauh lebih besar dan panjang. Karena yang rusak itu hulu. Yang rusak itu hutan, yang kapanpun itu terjadi lagi, boleh jadi berulang lagi kan gitu ya Bang ya. Ya, apalagi dengan curah hujan yang curah cukup hujan tinggi, masih belum mencapai puncaknya. Diprediksi masih akan sampai bulan Februari. Ya. Jadi kenapa akhirnya dalam hal ini apa yang saya rasakan, perbedaan antara sekarang yang sebelumnya ditetapkan sebagai bencana nasional, garis komando itu ada 3-4 hari setelah bencana, nggak ada yang teriak-teriak kelaparan Bang. Itu pada saat 2004 tsunami Aceh. Saat itu, dan bantuan internasional itu hadir, ia adalah menjadi bagian kita semua untuk memperbaiki. Jadi ada satu kesatuan visi, tujuan, goal, target kita sama-sama ingin agar kondisinya segera pulih, tidak lagi lebih banyak
korban jiwa, nggak ada lagi mereka yang akhirnya meninggal karena boleh jadi karena kesehatan, boleh jadi karena lambatnya penanganan di lapangan. Dan ini yang hari ini mulai hilang, saya lihat. Yang pertama tadi garis komando, yang kedua ada anomali atau logical fallacy yang terjadi ketika kenapa di tahun, dalam hal ini tadi kan kita ambil contoh tsunami ya Bang ya. Iya. Maka saya ambil contoh yang jauh lebih dekat. Kalau tadi kan 2004. 2004. Maka bukankah di tahun 2014, 2015 dalam hal ini Pak Prabowo, Partai Gerindra ini mendorong status bencana asap misalnya atau gempa di Lombok 2018 Ya. itu menjadi bencana nasional dengan tingkat korban dan tingkat kerusakan dari bencana itu tidak separah yang terjadi di Sumatera hari ini. Maka hari ini ketika yang terjadi di Sumatera sudah di atas 1000, dampaknya juga jauh di atas 3 bencana tadi, maka ini menjadi logical fallacy. Kenapa hal yang sama tidak diupayakan? Sekalipun saat itu Presiden Joko Widodo tidak mengetok palu, karena itu kan memang adalah keputusan Presiden. Tapi kita semua rakyat tahu ini sudah diperjuangkan dan akhirnya kita tahu bahwa ada yang membersamai rakyat. Hari ini hal yang sama tidak terjadi. Maka bukankah Sumatera ini bagian dari Indonesia juga? Kenapa diperjuangkan dengan cara yang berbeda? Terlepas ini mau bencana nasional, mau tidak, kita masih merasa mampu sehingga menolak donasi internasional, Bang.